Najwa pun sering menangis histeris sambil bilang, "Gak mau ma, gak mau, dia jelek, aku gak mau berteman sama dia." Selamat pagi teman-teman, mumpung sekarang lagi ada di Madiun, saya ingin mengajak teman-teman semua mengunjungi rumah angker yang sering menjadi bahan pembicaraan di kalangan warga desa tempat tinggal saya. Rumah ini sering disebut dengan nama Rumah Mbah Kali oleh warga setempat. Cerita ini sudah pernah saya tulis di halaman Facebook saya. Barangkali ada teman-teman yang belum sempat membaca, jadi saya ceritakan sedikit pengalaman saya bersama dengan rumah angker milik Mbah Kali. Jadi dulu itu waktu kelas 3 SD, saya diajak pindah orang tua saya ke desa ini, Desa Karangrejo. Nah, saya berkenalan dengan seorang anak laki-laki bernama Ebe. Dia adalah satu-satu teman yang saya miliki saat itu. Suatu ketika, dia mengajak saya ikut dengan kakaknya mancing di sungai. Nah, tempat kakaknya mancing ini jauh dari pemukiman. Di situ ada satu rumah yang berdiri di pinggir kali. Rumah itu sederhana, tapi sudah kosong lama. Saat kami bertiga sedang asik bermain-main di pinggir sungai, tiba-tiba adik saya yang waktu itu sedang berumur 6 tahun, dia beranjak berdiri dan pergi dari samping saya. Saya pun bertanya, "Wih, mau kemana?" "Itu mbak, dipanggil kakek itu." Nah, di seberang sungai itu ada seorang kakek dengan jenggot yang sangat panjang. Saking panjangnya, jenggotnya dia itu sampai mencapai ke kaki. Karena saya khawatir, saya pun mengikuti adik saya. "Ayo B," gitu. Saya ngajak teman saya. Akhirnya kami bertiga menghampiri si kakek, dan kakek ini pun memperkenalkan dirinya dan meminta kami memanggilnya dengan sebutan Mbah Jenggot. Kami bertiga diajak oleh si kakek ke dalam sebuah gua. Kami bertiga duduk di dalam sebuah gua yang tidak terlalu dalam, tapi juga tidak terlalu sempit. Menurut penuturan Mbah Jenggot, gua itu merupakan rumahnya Mbah Jenggot, dan gua itu terletak tidak jauh dari rumah Mbah Kali. Di dalam gua kami dikasih makan, snack, jajan. Setelah dari gua, kami pun memutuskan untuk pamit pulang, dan sama Mbah Jenggot itu kami diantar. Terus tiba-tiba kami dipanggil oleh nenek-nenek. Kami bertiga diajak main ke rumah si nenek yang merupakan rumah Mbah Kali itu. Si nenek itu memperkenalkan dirinya dengan sebutan Mbah Kali. Kami pun diajak ke rumahnya, lalu kami kembali dikasih makan, dikasih jajan, terus dikasih uang. Nah, di situ kami duduk di dalam rumah, dan saya masih ingat sekali, di dalam rumahnya Mbah Kali itu ada sebuah peti yang tidak tahu itu isinya apa. Yang jelas Mbah Kali mengambil snack dan diberikan kepada kami dari dalam peti tersebut. Dan setiap kami ingin pamit pulang sama Mbah Kali, selalu kami ini ditahan sampai akhirnya Mbah Kali ini izin keluar sebentar gitu.
kami menunggu Mbah Kali di dalam rumahnya dengan pintu yang tertutup. Tidak tahu bagaimana caranya, tiba-tiba orang tua si Ebe dan beberapa warga itu menemukan kami di dalam rumah Mbah Kali. Setelah menemukan kami di dalam rumah Mbah Kali, orang tua kami pun lantas segera mengajak kami pulang dan pergi meninggalkan rumah tersebut. Dan saat kami meninggalkan rumah Mbah Kali, aku sempat menengok ke belakang. Rumah yang tadinya terang itu menjadi sangat gelap dan seperti rumah tak berpenghuni. Sesampainya di rumah, aku kembali teringat tentang uang dan snack yang tadi diberi oleh Mbah Kali yang kusimpan di saku celana. Nah, aku keluarkan 2 barang itu dan ternyata snack itu berubah menjadi batu, sedangkan uang yang tadi diberikan oleh Mbah Kali berubah menjadi daun kering. Nah, cukup sekian cerita singkat dari saya tentang pengalaman saya waktu kecil dulu. Sekarang ayo kita segera ke rumah Mbah Kali untuk melihat seperti apa wujud rumah Mbah Kali yang saya ceritakan ini. Sekarang jalan ini sudah cukup ramai, beda dengan dulu. Dulu itu di sini hanya persawahan, hutan jati dan bambu. Tidak ada perumahan seperti sekarang. Rumah Mbah Kali adalah satu-satunya yang berada di sini. Dulu juga ada seorang bidan desa sebelah. Beliau disuruh datang ke rumah Mbah Kali untuk memeriksa penyakitnya. Sebagai seorang petugas kesehatan, ia tidak bisa mengabaikan panggilan tersebut. Beliau pun mendatangi rumah Mbah Kali. Ia memeriksa kesehatan seorang nenek, lalu menyuntiknya, kemudian pamit pulang. Beliau memutar motornya, dan saat menoleh ke rumah itu, ia sangat terkejut karena rumah yang ia lihat sebelumnya tampak bagus berubah menjadi rumah kosong yang gelap. Nah, di sungai inilah dulu aku ikut mancing bersama dengan kakak temanku yang bernama Ebi. Menurut kepercayaan warga desaku, kalau punya anak kecil jangan sampai lewat di depan rumah Mbah Kali di waktu tengah hari dan jangan dipakaikan baju berwarna merah. Konon Mbah Jenggot akan mengikutinya. Si anak juga bisa kena sawan. Meski sekarang keadaan sudah berbeda, tapi tetap saja masih banyak cerita seram yang menghiasi rumah itu. Salah satunya adalah rumah yang letaknya tak jauh dari rumah Mbah Kali. Kira-kira berjarak kurang lebih 200 meter. Keluarga itu resah karena anaknya yang berumur 2 tahun diganggu Mbah Jenggot. Anak balita bernama Najwa ini kerap kali didatangi oleh Mbah Jenggot dan setiap jam 12 malam sampai jam 3 pagi Najwa seringkali menangis. Dia selalu meminta main mengitari desa sambil digendong dan orang tuanya harus jalan kaki. Kadang juga dia nyelonong jalan sendiri ke arah rumah Mbah Kali dan bicara sendiri. Tak jarang Najwa pun sering menangis histeris sambil bilang, "Gak mau ma, gak mau, dia jelek, aku gak mau berteman sama dia." Begitu tuturnya sambil menangis jerit-jerit. Tapi sekarang alhamdulillah Najwa sudah sembuh. Barangkali ada teman-teman Indigo yang bisa melihat rumah ini. Ada apa saja silahkan komen. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman.